Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Komang Jaya Laksana BP dengan NIM 2023-11007 dari Prodi A1 Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai topik apa sih itu sistem kontrol, apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya, dan bagaimana sih maksudnya sistem kontrol adaptif, bagaimana contohnya, dan diagram bloknya bagaimana. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa sih itu sistem kontrol adaptif. Sistem kontrol adaptif adalah sistem kontrol yang dapat menyesuaikan parameter atau strukturnya secara otomatis untuk menjaga kinerja sistem tetap optimal meskipun terjadi perubahan kondisi atau adanya ketidakpastian pada sistemnya itu sendiri. Maksudnya gimana? Jadi, sistem kontrol ini dapat menyesuaikan si parameternya itu sesuai dengan kondisi di lapangannya. Tujuan dari adanya sistem kontrol adaptif ini agar sistemnya itu tetap stabil, memenuhi spesifikasi kinerja walaupun karakteristik plan berubah seiring waktu. Keunggulannya, tentunya dia akan menyebabkan suatu sistem kontrol yang pastinya lebih fleksibel dan dapat juga menyesuaikan dengan lingkungan atau plan yang tidak pasti. Oke, di sistem kontrol itu sendiri ada 3 jenis dari sistem kontrol adaptif itu sendiri. Yang pertama MRAC, STR, dan juga Gain Scheduling. Yang pertama MRAC yang singkatannya dari Model Reference Adaptive Control, di mana sistem kontrol ini adalah sistem kontrol yang menggunakan model referensi sebagai acuannya. Controller ini akan menyesuaikan parameternya sesuai agar output plan itu mengikuti model tersebut. Nah, di mana MRAC ini membutuhkan model matematis sebagai target kinerja. Parameternya juga disesuaikan terus-menerus sampai outputnya. Contohnya itu seperti autopilot di pesawat. Selanjutnya ada STR atau Self Tuning Regulator. Ini adalah yang digunakan untuk mengestimasi parameter plan secara online, lalu secara otomatis menyesuaikan control berdasarkan hasil estimasi tersebut. Di STR ini kita tidak memerlukan model referensi, belajar langsung dari data sensor dan output plan. Contohnya itu seperti diterapkan pada motor listrik. Yang terakhir adalah mengenai Gain Scheduling. Ini adalah parameter kontrol yang sudah ditentukan untuk beberapa kondisi operasi. Saat kondisi berubah, sistem langsung mengganti parameter sesuai jadwal yang telah ditentukan. Di mana di Gain Scheduling ini tidak belajar sendiri, hanya berpindah antar setting. Mudah diterapkan dan tidak fleksibel untuk kondisi baru. Contoh itu juga ada di pesawat terbang. Waktu saat parameter kontrol pada saat lepas landas berbeda dengan saat crashing. Baik, ini ada sedikit gambaran dari diagram blok kontrol adaptifnya itu sendiri. Di sini ada reference, ada adjustable control, plan, performance measurement, adaptation mechanism, dan comparison decision. Yang pertama, reference. Reference ini adalah sinyal masukan atau sinyal yang diinginkan. Sedangkan adjustable controller itu adalah controller yang parameternya bisa berubah atau bisa disesuaikan. Di sini ada summing point, di mana adjustable controller ini menghasilkan sinyal kontrol untuk mengatur plannya. Plannya adalah suatu alat fisik yang bisa kita kendalikan dengan cara mengontrolnya dari sinyal kontrol tadi. Selanjutnya ada performance measurement, yaitu adalah blok yang digunakan untuk mengukur performa keluaran sistem atau outputnya. Ada comparison decision, ini digunakan untuk membandingkan performa aktual dengan desired performance atau performa yang diharapkan. Hasil perbandingan yang dipakai untuk menentukan apakah controller perlu diubah atau tidak sesuai dengan 2 parameter yang dibandingkan tadi. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu adaptation mechanism. Ini adalah bagian inti dari sistem kontrol adaptif, yang dimana dia itu bisa mengatur yang memiliki tujuan agar sistem tetap stabil dan performa mendekati
nilai yang diinginkan meskipun plannya itu berubah-ubah atau mengalami trouble atau distraction atau gangguan. Untuk alur kerja itu sendiri, si reference ini masuk ke controller pertamanya. Setelah itu si adjustment controller atau controller akan menghasilkan sinyal control yang akan mengontrol sebuah plan. Si plan akan menghasilkan sebuah keluaran atau output yang dipengaruhi oleh disturbance atau oleh gangguan. Selanjutnya, itu akan masuk ke performance measurements untuk mengukur seberapa baik si outputnya itu dengan nilai reference yang kita ingat tadi. Setelah itu, performance measurements akan lanjut ke comparison decision. Di sini hasil diolah dan diteruskan ke adaptation mechanism. Nah, disinilah kita bisa mengubah parameter controller sesuai kebutuhan secara otomatis. Disinilah inti dari sistem kontrol adaptif itu sendiri. Nah, siklus yang sudah saya sebutkan tadi itu berjalan terus-menerus agar suatu sistem dapat tahan terhadap perubahan. Mengenai diagram blok, ya seperti itulah mengenai diagram blok yang ada di sistem kontrol adaptif. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh salah satu penerapan sistem kontrol adaptif, yaitu pada HVAC atau Heating Ventilation Air Conditioning, di mana kita bisa membayangkan sebuah gedung nih, perkantoran dengan AC otomatis. Suhu ruangannya itu harus dijaga di 24 derajat Celcius. Namun, kondisi ruangan itu dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya jumlah orang yang di ruangan, atau cuaca di luar, peralatan elektronik yang menyala, ataupun segala aspek yang ada di dalam ruangan tersebut ataupun dari luarnya. Dengan kita menggunakan sistem kontrol adaptif ini, sistem AC itu bisa menyesuaikan kapasitas pendinginannya secara otomatis. Dengan cara kita bisa mengganti parameter-parameter yang ada di dalam ini dengan parameter sesuai dengan AC. Misal di reference itu sesuai dengan AC atau nilai awal yang kita inginkan, yaitu tadi 24 derajat set point, 20 derajat Celcius. Misal saya men-set 24 derajat Celcius agar outputnya itu juga bisa 24 derajat Celcius. Nah, 24 derajat Celcius ini akan masuk nih ke adjustable controller. Nah, di sini saya mengibaratkan menggunakan controller PID atau controller proporsional integral derivatif yang bisa memiliki kemampuan adaptif pada sistem HVAC ini sendiri. Parameter itu ada KP, KI, KD. Bisa berubah sesuai dengan kondisi ruangan. Yang di sini dia akan menghasilkan sinyal kontrol dan mengatur si plannya atau si ruangannya tersebut. Misalnya pada ruangan kantor, ruangan meeting, atau ruangan lainnya. Selanjutnya, tentunya suhunya itu tidak pasti saja selalu ada di 24 derajat Celcius. Pasti ada yang namanya disturbances atau gangguan lah dari luar. Bisa itu dari panas matahari, jumlah orang yang bertambah, atau komputer dan lampunya itu menyala. Nah, maka dari itu performance measurements ini berfungsi untuk sebagai sensor suhu untuk membaca suhu aktual pada ruangan tersebut yang untuk dikirimkan ke comparison decision, yang dimana di sini kita misalnya menggunakan PID. Nah dia itu menyesuaikan berdasarkan nilai error atau antara suhu aktual dan juga suhu referensi. Suhu aktual itu ya output dan suhu referensinya itu reference. Maka dari itu bisa mengambil keputusan di comparison decision. Nah, di sini kita bisa membandingkan suhu aslinya dengan suhu sebelumnya, suhu aktualnya, suhu yang diinginkan dan suhu aktualnya. Nah, maka dari itu HVAC itu bisa dikatakan sistem kontrol adaptif dikarenakan ada sensor di sini, dan di sini juga kita menerapkan algoritma menggunakan sistem kontrol adaptif sehingga sistem ini bisa dikatakan
bisa beradaptasi secara otomatis dengan lingkungannya, itulah bisa dikatakan sistem kontrol adaptif. Oke, baik. Inilah ada kesimpulan dari PPT yang saya buat, yaitu sistem kontrol adaptif adalah sistem kontrol yang sangat penting pada HVAC. Tidak di HVAC saja, bisa di sistem diterapkan pada sistem yang lainnya. Karena kondisi ruangannya itu berubah-ubah, maka dari itu dengan mekanisme adaptasi, controller dapat menyesuaikan dirinya sehingga suhu ruangan tetap stabil meskipun ada gangguan eksternal ataupun gangguan internal. Hal ini meningkatkan kenyamanan tentunya, efisiensi energi dan stabilitas sistem kontrol itu sendiri. Baik, sekian dari pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, jika ada kesalahan kata dalam penyampaian ataupun tutur kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.